Pemirsa DPRD Provinsi Bali menggelar persidangan ketiga pagi tadi di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Agenda sidang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Balai Kerta Adiaksa Desa Adat. Masa persidangan ketiga Persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang Balai Kerta Adiaksa Desa Adat dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewo Made Mahayadnya. Pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali diawali dari pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Demokrat Nasdem yang dibacakan I Gusti Ngurah Gede Marhaendra. Dalam pandangannya, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Partai Demokrat Nasdem mengapresiasi penyampaian raperda tentang Balai Kerta Adiaksa di Bali oleh Gubernur. Keberadaannya memperhatikan urgensi keberadaan suatu lembaga adat yang mampu menjembatani penyelesaian perkara berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, fraksi ini memandang bahwa pembentukan Balai Kerta Adiaksa merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keadilan restoratif berbasis kearifan lokal Bali. Hal ini selaras dengan semangat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menempatkan desa adat sebagai pilar utama dalam menjaga keharmonisan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali. Selanjutnya, pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra PSI dibacakan Gede Harja Astawa, memaparkan raperda ini patut diberikan apresiasi karena didasarkan pada niat baik untuk memperbaiki wajah penegakan hukum khususnya di Bali dengan memberikan ruang kepada masyarakat Bali dalam wadah yang diberi nama Balai Kerta Adiaksa. Namun demikian, niat baik ini mesti dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat untuk menghindari berbagai bentuk tindakan reaktif baik perseorangan dan secara kelembagaan karena akan bersinggungan dengan lembaga lainnya yang ada di desa dengan beban tugas yang semakin banyak. Setiap produk hukum daerah yang dibuat, sasaran kelembagaannya hampir semua mengarah pada desa adat. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali. Adanya raperda pemerintah Provinsi Bali bersama Kejaksaan Tinggi Bali dan DPRD Bali akan mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah raperda Balai Kerta Adiaksa sebagai bentuk penguatan terhadap sistem hukum adat berbasis kearifan lokal di tingkat desa adat. Balai Kerta Adiaksa bukan unsur lembaga desa adat, melainkan lembaga yang ada di desa adat untuk memberikan pendampingan. Jika sudah jadi perda akan diterapkan mulai Januari 2026. Itu adalah untuk menegakkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Awik-awiknya, pararemnya, yang ini tidak mengambil alih masalah. Itu beda ini. Ini kan kasus berbagai masalah di desa adat kan banyak. Ada yang pidana, ada yang perdata, yang kategorinya ringan. Itu bisa diselesaikan dengan forum ini. Berarti lembaga baru nanti ya? Lembaga baru. Termasuk kasus pemerkosaan, Pak Gub? Bisa di situ. Ini akan menyelesaikan dan ini diakui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi begitu selesai dia di lembaga Balai Kerta Adiaksa ini, ya dia tidak lagi berlanjut ke hukum peradilan hukum. Ini pertama di Indonesia, Pak? Pertama di Indonesia karena ini kebetulan KJT-nya koordinasinya bagus. Ini kan akan mulai berlaku Januari 2026. Jadi begitu itu berlaku, perda ini sudah siap. Berlakunya juga nanti 2026. Ya. Sidang selanjutnya mendengar jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap raperda Bali tentang Balai Kerta Adiaksa Desa Adat. Winata Bali TV.